200 jam kerja. Jadi ini biaya overheadnya, anggaran overheadnya 31 juta dengan jumlah jam kerjanya 200.000 jam kerja. Terus berikut data kedua produk. Kalau produk AW jumlah yang diproduksi unitnya 10.000, EZ 40.000. Harga jual kalau AW 5.000, EZ 2.500. Biaya utama per unit kalau AW 2.000, kalau EZ 800. Jumlah jam tenaga kerja langsung per unit kalau AW dibutuhkan 5 jam tenaga kerja per unitnya, kalau EZ 3,75. Nah, tarifnya sama ya, tarifnya Rp200. Nah, di sini disajikan perhitungan dengan menggunakan volume base costing. Nah, tadi kan total overhead adalah 31 juta dengan total jam kerja langsungnya 200.000. Nah, ini kita bagi 31, kita bagi 200. Jadi tarif overhead per jamnya adalah Rp155 ya, per jam. Terus alokasi overhead pabrik ke tiap produk sebesar, nah itu kalau AW 7.750.000, kalau EZ 23.250. Oke, saya mau tanya, itu dapat angka 7,750 itu dari mana? Dan 23.250 itu dapatnya dari mana? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak 7.750 dan 23.250 itu dapatnya dari mana? Yuk, total overhead yang dibebankan untuk AW itu 7.750. Itu dari mana itu? Ada yang tahu nggak? Yuk. Nah, itu jawabannya ada di bawahnya itu. Jadi 7.750.000 itu dari 50.000 jam kerja dikalikan 155. Jadi kan itu ada 50 jam kerja itu dari 5 jam dikalikan jumlah unitnya. Jumlah unitnya kan produksinya 10.000. Jadi 1 unitnya untuk memproduksi 1 unit butuh 5 jam. Jadi kalau ada 10.000 unit, kan tinggal dikalikan saja kan. 5 kalikan 10.000, ketemu 50.000. Nah, 50.000 kita kalikan tarif overheadnya 155 rupiah. Jadi ketemu 7.750. Demikian juga untuk EZ. Ya, EZ juga ngitungnya sama. Itu kan produksinya ada 40.000. 1 unit membutuhkan 3,75. 3,75. Jadi total jam kerjanya 150.000 dikalikan 155. Nah, ketemu 23.250. Terus habis itu dibagi dengan unit produksinya. Ini 7.750 dibagi 10.000 karena produksinya 10.000, ketemunya 1 unit biaya overheadnya 775. Itu untuk AW. Sedangkan untuk EZ ketemunya biaya overhead pabrik per unit
581. Nah, kita menggunakan overhead pabrik per unit ini untuk menghitung labanya. Jadi dari harga jual itu Anda lihat tabel yang bawah ya, di atas nomor 9 itu. Ya, di atas nomor 9 itu ada tabel kan. Nah, kita mau menghitung labanya dari harga jual dikurangi kos utama. Itu kan sudah diketahui kos utamanya 2000, kemudian dikurangi lagi 775 itu sebagai overhead pabrik per unit. Nah, ketemu labanya adalah 2225 itu untuk AW, dan untuk EZ-nya 1118,75 ya. Nah, ini adalah perhitungan menggunakan VBC. Jadi hanya melibatkan total, melibatkan jam kerja dan melibatkan jam kerja saja. Ya. Terus bawahnya itu adalah penghitungan dengan ABC. Ya, Anda jangan kaget kalau penghitungan dengan ABC itu banyak ya. Itu sampai berapa lembar itu? 1, 2, 3, 2 lembar ya. 2 halaman. Yuk kita perhatikan. Kalau perhitungan dengan ABC, tambahan informasi adalah perusahaan telah mengidentifikasi beberapa aktivitas berikut. Kos yang dianggarkan dan penggunaan aktivitas yang menjadi penggerak kos jika ABC digunakan. Nah, ini kalau di ABC itu lebih akurat ya. Nah, di 8.12 Anda bisa lihat. Nah, itu dihitung berdasarkan aktivitasnya. Ada perekayasaan, ada penyetelan, ada penggunaan mesin, ada pengemasan, itu ada anggarannya masing-masing. Jadi kalau perekayasaan misalnya dianggarkan misalnya perekayasaan dianggarkan 2,5. Terus penggunaan aktivitasnya berdasarkan jam rekayasa. Penyetelan 6 juta, penggunaan mesin 21 juta, pengemasan 1,5 juta, di total 31 juta. Nah, ini terperinci. Kalau yang tadi kan enggak. Yang tadi kan kalau yang VBC langsung anggaran overhead 31 juta. Nah, kalau di ABC ini enggak, berdasarkan aktivitasnya. Oke. Terus kita lanjutkan. Untuk jam rekayasa dulu. Jadi ini untuk aktivitas perekayasaan. AW 10.000, EZ 15.000, totalnya 25.000. Demikian juga untuk penyetelan. Ya, jumlah penyetelan kalau AW membutuhkan 400 aktivitas penyetelan, kalau EZ 200, total 600. Jam mesin juga dipertimbangkan, jumlah pesanan pengemasan juga dipertimbangkan. Nah, dari sini kita bisa lihat tarif per penggerak aktivitas dapat dihitung sebagai berikut. Nah, misalnya jam rekayasa tadi kan ada totalnya 25.000 kan. Nah, 25.000 ini dibagikan ke anggarannya. Tadi telah dianggarkan untuk perekayasaan itu kan 2,5 juta. Ya kan? Jadi 2,5 juta dibagi dengan total jumlah aktivitas. 25.000 ketemunya tarifnya per unit gitu ya, bukan per unit, per aktivitas 100 rupiah per aktivitas. Terus untuk demikian sama juga jumlah penyetelan 6 juta dibagi 600. Jadi setiap aktivitas itu tarifnya 10.000. Jumlah mesin per aktivitas biayanya 70 rupiah. Terus jumlah pesanan pengemasan 60 rupiah. Terus juga ada informasi tambahan mengenai biaya overhead pabrik.
Ya. Nah, diketahui sebagai berikut. Kalau AW 10.000 unit berdasarkan jam rekayasanya, ya, penggerak aktivitasnya atau activity drivernya, jam rekayasa. Tadi kan tarif per aktivitasnya 100 dikalikan 10.000 karena ada 10.000 unit ya. Ada 10.000 unit. Jadi total overheadnya 1 juta. Terus untuk jumlah penyetelan biayanya 10.000. Nah, itu ada 400 aktivitas. 400 itu datanya jadi bukan per unit. Dari tabel yang nomor 2 itu kan ada kebutuhan jamnya untuk kebutuhan tiap jenis produk ya. Jadi kalau jam rekayasa kan AW 10.000, kalau jumlah penyetelan 400. Jadi kita kalikan dengan itu. 10.000 kalikan 400, 4 juta. Terus untuk jam mesinnya 70 kalikan 100.000 ketemu 7 juta. Terus jumlah pesanan juga sama 60 rupiah ya, tarifnya kali 5.000 ketemu 300.000. Nah, semua total overhead ini dibagi 10.000 karena ada produksinya kan 10.000. Jadi semua dibagi 10.000. Nah, setelah itu Anda jumlahkan semua total overhead ketemu 12.300. Jadi per unitnya 1.230. Ya, Anda bisa menambahkan dari overhead per unit, Anda tambahkan 100 tambah 400 tambah 700 tambah 30, atau cara yang kedua total overhead semua dijumlahkan dibagi 10.000 sama ketemunya. Nah, demikian juga untuk EZ ya, EZ Anda caranya sama dengan yang AW. Nah, ketemu tarif overhead per unit adalah 467,5. Nah, dari ini ya, setelah ketemu overhead cost, terus kita pakai untuk menghitung laba. Nah, ini sama, harga jualnya 5.000 dan 2.500. Cost utamanya sama, 2.000 dan 800. Yang membedakan adalah overhead pabrik. Ya, kalau di AW 1.230. Ya. Tadi kalau menggunakan VBC kan hanya 775, ya, lebih mahal kalau menggunakan enggak juga sih, bisa lebih mahal bisa lebih murah ya, tapi yang pasti lebih akurat kalau kita menggunakan ABC. Jadi kalau AW itu overhead pabriknya jadi 1.230, sebelumnya kalau menggunakan VBC 775. Kalau EZ ya, kalau EZ turun. Kalau kita menggunakan VBC itu 581,25, kalau menggunakan ABC menjadi 467,5. Nah, untuk kedua biaya ini kita tambahkan ya, biaya utama dan overhead kita tambahkan, terus kita kurangkan dengan harga jual, ketemu laba. Untuk AW labanya 1.770, untuk EZ 1.232,5. Nah, Anda bisa lihat di sini selisihnya ya. Jadi kalau kita menggunakan ABC, EZ lebih untung ya, lebih untung. Kalau kita menggunakan VBC, produk AW lebih untung, labanya lebih banyak. Nah, terus kita bandingkan dari penghitungan kedua sistem di atas, maka dapat terlihat selisih biaya overhead per unit dan selisih laba per unit atas setiap produk perusahaan. Nah, ini ada perinciannya. Kalau berdasarkan cost overhead per unit, FBC untuk produk AW 775, ABC 123, 1.230, selisihnya adalah 455 per unit.
Kalau EZ selisih cost overhead-nya 113,75. Demikian juga karena overhead-nya berbeda kan, berselisih, labanya juga berselisih. Selisihnya sama dengan besar selisih cost overhead. Nah itu kan Anda bisa lihat kan perbedaannya menggunakan VBC dengan ABC. Nah, kira-kira dari kedua ini yang menurut Anda menarik yang mana? Alasannya apa? Kalau Anda punya perusahaan, terus Anda disuruh menghitung biaya, kalkulasi biaya, Anda mau pakai VBC atau mau pakai ABC? Mbak Eli mau pakai apa Mbak? ABC atau VBC? Halo. Kalau Anda punya perusahaan, terus perusahaan Anda mau menghitung biaya, Anda mau pakai yang volume atau menggunakan activity? You remember the exercises in economy class? What exercise? This Thursday, there is a Chinese student, local student. He is good in statistics. He will teach us to do it. Really? Okay. Yeah. Very nice. The group is same with. But by Chinese or English? He cannot speak English, but you know, Andes. Chinese in our Yeah. But he can speak English well. So he said that he will be the translator. Just come in. Every semester, interclass. Yeah. In the Professor Francis room, the 303, B303, B301. Sorry, 203. 203. Okay. Thursday. What time? You ask SL. But now I would like to know exercise first. So many secrets here. So Maybe it's the teachers. teachers. You could just that. What are you studying? This is how to say accounting management. Really? Oh, this one. Page 210. Page 210. 210. What? Page 210. Base? 210. Page 210. 3.5, 3.7, 3.9. What? Wait. No. 210. What is this? Okay. Yeah, okay. Number 3.5, 3.7, and 3.9. Okay. Bye-bye. See you. Oke, kalau Mbak Nuriani pakai ABC, kalau Mbak Eli pakai ABC juga. Kalau saya pakai VBC aja nggak apa-apa. Soalnya lebih ringkas kan, nggak harus menghitung macam-macam. Tapi ya memang sih kalau kita menggunakan ABC hasilnya lebih akurat karena kan kita melihatnya lebih detail gitu kan. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang sederhana saya pikir nggak perlu lah. Misalnya Anda punya warteg gitu kan, Anda punya warteg, masa warteg ya Anda mau hitung misalnya aktivitas mengiris, misalnya ya mengiris lombok
mengulek kelompok, masa ya Anda mau hitungan terlalu lama, benar kan? Nah, jadi kalau saya sendiri sih lebih prefer menggunakan volume based costing. Saya pikir Anda nanti juga males kalau pakai ABC kan. Kalau ABC harus setiap detail aktivitas kan Anda cari, Anda hitung biayanya kan. Tapi nggak apa-apa, boleh. Nah, kita lihat jadi ABC itu ada keunggulan dan kelemahannya, ya. Nah, di 8.9 ya, 8.9 itu ada apa? Ada disebutkan keunggulan ABC. Ya, misalnya yang pertama, kalau ABC itu memberikan informasi pengukuran laba yang lebih baik, yang lebih akurat lah. Karena ABC memberikan cost produk yang lebih akurat dan informatif. Itu keunggulan yang pertama ya, seperti yang disampaikan Mbak Nuryani ya, lebih akurat. Keunggulan yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik karena ABC memberikan pengukuran yang lebih akurat dari cost yang ditimbulkan oleh aktivitas. Ya, karena hasilnya informasi yang disajikan lebih akurat, jadi terkait dengan pengambilan keputusan juga lebih baik, lebih akurat kan datanya karena lebih akurat. Terus keunggulan yang lain adalah peningkatan proses karena ABC juga merupakan suatu proses memberikan informasi untuk mengidentifikasi area di mana peningkatan atas proses dibutuhkan. Nah, ini keunggulan lain dari ABC. Nah, misalnya kalau kita lihat, kita identifikasi ada aktivitas yang sebetulnya itu nggak perlu gitu ya. Aktivitas itu nggak perlu. Nah, dengan menggunakan metode Oke, saya lanjutkan. Jadi ini bisa untuk peningkatan proses ya, atau aktivitas. Nah, misalnya Anda hitung nih, ternyata ada satu aktivitas yang sebetulnya itu nggak penting. Nah, Anda dengan menggunakan ABC ini Anda bisa mengetahui mana aktivitas yang nggak penting, akhirnya Anda bisa coret itu aktivitas. Misalnya kayak tadi contohnya, tadi kan ada aktivitas, ada perekayasaan, ada penyetelan, ada penggunaan mesin, ada pengemasan. Nah, Anda lihat ternyata penyetelan itu nggak produktif. Karena apa? Karena biayanya terlalu tinggi. Nah, ada dua langkah. Kita bisa mengeliminasi aktivitas penyetelan atau langkah kedua kita optimalkan ya gimana supaya tidak terjadi pembengkakan kos di aktivitas tersebut. Nah, itu maksudnya ya peningkatan proses. Terus keunggulan yang lainnya dari ABC itu estimasi cost ya. Jadi kita bisa memperkirakan ya costnya berapa. Ya ini terkait dengan budgeting ya, penganggarannya. Terus ya keunggulan yang kelima adalah menyediakan data dengan kapasitas cost yang tidak digunakan. Nah, selain kelebihan ada juga kelemahannya. Ya, kelemahan yang pertama, beberapa biaya itu membutuhkan alokasi dari departemen dan produk berdasarkan pengukuran yang berubah-ubah. Jadi tidak pasti ya untuk alokasi biayanya tidak pasti. Keterbatasan yang kedua, biaya produk yang diidentifikasi oleh sistem ABC itu tidak mencakup seluruh kos yang berkaitan dengan produk. Nah, jadi ini ada beberapa biaya produk yang tidak tercantum ya dalam penghitungan biaya produk itu. Ya mungkin kan ada beberapa hal yang tidak dipertimbangkan gitu. Karena kan agak susah kan, karena menggunakan ABC itu agak detail ya, terlalu detail. Nah, karena saking detailnya itu mungkin ada beberapa biaya produk yang kita tidak bisa identifikasi. Itu kelemahan yang kedua. Kelemahan yang ketiga, sistem ABC membutuhkan waktu dan kos yang cukup besar. Nah, tadi seperti
saya sampaikan ya. Jadi ABC itu kadang ribet kan, Anda harus ngitung macam-macam kan. Nah kalau misal kayak Anda punya usaha warteg gitu ya, aduh Anda nggak usah deh menggunakan sistem ABC gitu ya. Karena ini membutuhkan waktu Anda untuk menghitung gitu kan. Masa ya misal ngulek lombok Anda hitung gitu kan, cuma kan ya. Nah mungkin kalau untuk industri-industri yang besar gitu ya, oh bolehlah Anda menghitung detail ya, menghitung detail untuk setiap aktivitasnya. Nah, ini penting ya konsep ABC ini. Oke. Nah, nanti untuk latihan ya, untuk latihan Anda kerjakan dulu soal 1 8.14. Ini caranya langkah-langkahnya sama persis dengan yang dicontohkan tadi. Jadi Anda menghitung tarif overhead tiap produk, terus overhead yang dibebankan, overhead yang terus. Nah, ini Anda bisa soal 1 itu Anda bisa kerjakan pakai 2 cara ya. Oh, atau Anda kerjakan 2 cara menggunakan ABC dan BBC. Nanti Anda bandingkan selisihnya berapa. Ya. Oke. Kalau nomor 1 itu tidak bisa nih Anda kerjakan dengan ABC karena di nomor 1 itu tidak ada datanya ya, tidak ada data per aktivitas. Jadi Anda tidak bisa. Nah, kalau yang nomor soal 2 itu Anda bisa pakai menggunakan ABC. Kalau nomor 1 nggak bisa. Oh, saya tahu. Sebetulnya nomor 1 dan nomor 2 itu terkait itu. Jadi yang nomor 1 itu Anda kerjakan dengan volume based control, costing. Yang soal 2 Anda kerjakan dengan ABC. Ya, untuk latihan boleh dikerjakan dulu. Nggak sekarang, ya, nanti Anda kerjakan. Saya juga kerjakan. Nanti jawaban saya posting di grup. Oke? Nah, terus kita masuk ke yang kedua adalah manajemen berbasis aktivitas. Nah, ini kalau tadi kan kita hanya ke penghitungan biaya. Nah, sekarang kita masuk ke manajemennya. Jadi manajemen berbasis aktivitas artinya memanage berdasarkan aktivitasnya ya. Atau ini kita singkatnya ABM ya, ABM, Activity Based Management. Coba Anda cari tahu apa sih definisi dari ABM. Itu ada di modul 8.25. Anda baca dulu 8.25. Cari definisi ABM atau Activity Based Management itu apa? Nanti yang sudah tahu jawabannya langsung ketik aja ya.